Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian di loker waktu itu. Yen tidak pernah lagi melihat keberadaan Taeyong. Tumben dia tidak masuk kelas selama itu. Apakah pria itu akan pindah sekolahnya untuk menjauhinya? Tapi ketika Yen bertanya pada Namjoon, si ketua kelas, pria itu bilang jika Taeyong hanya izin tidak masuk sekolah selama beberapa hari karena ada urusan keluarga. Yen bingung keluarga siapa yang dimaksud. Setahunya Taeyong hanya memiliki seorang ibu. Kini gadis itu hanya duduk melamun di meja kantin. Di sampingnya ada Nancy yang selalu menemaninya. Meskipun keadaan di sekelilingnya sangat ramai, tapi hatinya terasa sangat hampa. Nancy melirik Yen yang hanya menatap makanannya. Dia melah nafas panjang. Gadis itu seperti bukan Yen yang dia kenal. Hilangkan rasa cinta itu jika dia tidak membalas cintamu. Aku tahu itu sulit, tapi kau tidak bisa terus berada di situasi seperti ini kan? Kau harus terus melanjutkan kehidupanmu dengan bahagia. Aku yakin suatu saat akan ada pria yang membalas perasaanmu dengan tulus. Kau ingat, mati 1 tumbuh 1000. Desis Nancy karena kaget dengan teriakan siswa itu. Ia pun menoleh ke tengah-tengah kantin tempat siswa itu berdiri. Sepertinya ada informasi penting. Sebaiknya kalian lihat sendiri. Dia baru saja datang ke sekolah dengan mobil mewahnya dan membawa beberapa pengawal. Lanjut siswa tersebut dan kembali beranjak pergi dari kantin. Siapa ya? Aku jadi penasaran. Ayo kita lihat. Kau duluan saja, aku akan menghabiskan makananku dulu. Jawab Yen pelan. Baiklah, nanti aku akan mencarimu lagi ke sini. Ucap Nancy lalu melangkah pergi bersama teman-teman lainnya yang juga penasaran. Pria tinggi itu keluar dari mobil mewahnya dan sangat terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Dia tidak menyangka akan selama ini ketika dia pergi ke sekolah dengan penampilan barunya. Mereka berteriak meneriakkan namanya. Astaga, ini membuatnya gugup. Bahkan ketika yang ke kelas pun rasanya sangat sulit melangkah. Tapi untunglah kakeknya menyuruh beberapa anak buahnya untuk menemani ke sekolah. Ternyata pria tua itu sudah mengira hal ini akan terjadi. Ucap salah satu pengawal pada gerombolan siswi yang ingin melihat tuan muda mereka lebih dekat karena penasaran. Entahlah, tapi yang jelas sekarang dia sangat memukau. Sepertinya Kai akan memiliki saingan di sekolah ini. Tapi sekarang jika dibandingkan dengan Kai, bukankah Taeyong jauh lebih tampan? Tiba-tiba suara seorang gadis berhasil menghentikan langkahnya. Gadis itu melangkah mendekati Taeyong, membuat siswi lain menatapnya sinis. Kenapa kau baru sekolah? Ada banyak mata pelajaran yang kau lewatkan, tapi aku sudah mencatatkannya untukmu. Jadi kau tidak perlu khawatir ketinggalan pelajaran, aja. Gadis cantik yang tak lain adalah Erin itu tanpa pikir panjang langsung menarik tangan Taeyong mengikuti langkahnya. Yen yang baru kembali dari kantin jadi ikut penasaran dengan keramaian yang terjadi di halaman depan sekolah. Bahkan suara teriakan siswa semakin menggema. Apakah ada artis yang menjadi siswa baru di sekolah ini? Gadis itu pun melangkah mendekati ke rombongan siswa. Setampan apa sih manusia yang mereka lihat itu? Mata Yen terhenti pada sosok pria tinggi yang menjadi pusat keramaian itu. Awalnya dia biasa saja begitu melihat pria itu. Namun ketika dilihat lebih jelas lagi, ternyata pria itu adalah pria yang sangat dikenalnya.
Ian mengucap matanya untuk memastikan apakah pria itu benar-benar pria yang selama ini ada di pikirannya. Dan ternyata itu memang dia, Kim Tae-yong. Mata Ian berbinar, dia pun langsung melangkah untuk menghampiri pria itu. Namun baru 2 langkah, dia menghentikan langkahnya karena melihat sosok gadis yang muncul di samping pria tinggi itu. Ian mematung di tempatnya. Seketika semua ucapan pria itu beberapa hari terakhir ini kembali melintas di kepalanya. Tanpa sadar, Ian meremas tangannya kuat. Tiba-tiba dadanya kembali terasa nyeri. Dengan sekuat tenaga, gadis itu pun berbalik pergi, mengurungkan niatnya menghampiri pria itu. Taeyong tiba di kelasnya dan duduk di mejanya. Akhirnya dia bisa bernafas lega karena siswa yang lain tidak bisa ikut masuk ke sini. Airin menatap Taeyong lekat. Wah, tidak masuk selama 3 hari, kau ternyata berubah drastis ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah selama ini kau sengaja berpura-pura menjadi orang miskin dan membohongi kita semua? Ya, kenapa kau tiba-tiba berubah seperti ini? Kau harus bercerita pada kami. Teman-teman yang lain juga pasti penasaran, ucap Namjoon. Mereka semua pun berkumpul di meja Taeyong. Tidak, aku tidak membohongi kalian. Aku juga bingung kenapa ini bisa terjadi. Yang jelas waktu itu saat aku pulang sekolah, saat melihat mobil hitam mencurigakan di depan rumahnya, Taeyong pun langsung berlari kencang dan masuk ke dalam rumahnya tanpa mengetuk pintu. Seru Taeyong saat melihat ibunya sedang bersama seorang pria berpakaian rapi serba hitam. Apakah dia adalah bayaran? Ya, menjauhlah dari omaku, teriak Taeyong dan langsung menarik ke arah kemeja pria asing itu. Kau mau mencelakai ibuku kan? Taeyong, hentikan, dia bukan orang jahat, lepaskan Diana. Ibunya tiba-tiba menghampirinya dan melepaskan cekalan tangan Taeyong di leher pria itu. Maafkan putra saya tuan, dia tidak tahu apa-apa. Ibu Taeyong membungkuk sopan pada pria asing itu, membuat putranya semakin terlihat kebingungan. Perkenalkan, aku Park Hyun Bin. Aku adalah pengacara Tuan Kim Jung Soo, ucap pria itu mengulurkan tangannya ke arah Taeyong. Astaga, siapa lagi itu Kim Jung Soo? Guman Taeyong bingung sembari membalas uluran tangan pria itu dengan kaku. Oma, siapa Kim Jung Soo? Teman Oma kah? Tanya Taeyong menatap ibunya yang sedang memasang wajah sedih. Kim Jung Soo, dia adalah kakekmu, jawab ibunya. Mata Taeyong melebar. Oh, kakek, bukankah aku hanya memiliki kakek yang berada di desa? Dia kakek dari pihak ayahmu. Taeyong terkejut. Selama ini ibunya tidak pernah bercerita soal ayah dan keluarga ayahnya. Wanita itu hanya mengatakan ayahnya sudah meninggal saat dia baru lahir. Tapi anehnya ibunya tidak pernah menunjukkan foto ayahnya sedikit pun pada Taeyong. Tapi ayahnya tetap bertanggung jawab. Saat kau lahir, dia selalu mengunjungimu dan ibumu meskipun secara sembunyi-sembunyi dari kakekmu. Dan di saat kau baru berumur sekitar 1 tahun, kakekmu menyuruh ayahmu untuk mengurus cabang perusahaan mereka yang berada di Inggris. Ayahmu pun pergi ke sana bersama istri-istrinya, tapi di perjalanannya pesawat yang mereka tumpangi terjatuh hingga membuat ayahmu tidak selamat. Taeyong melihat ibunya yang sudah berlinang air mata ketika mendengar penuturan pengacara Park. Taeyong pun langsung memeluk ibunya sembari mengusap punggungnya dengan lembut. Kakekmu baru tahu jika ayahmu telah memiliki seorang anak bersama wanita lain dari buku catatan yang ia temukan di ruang kerja ayahmu baru-baru ini. Jadi kakekmu menyuruh anak buahnya untuk mencarimu dan ibumu, karena biar bagaimanapun kau adalah darah dagingnya dan kaulah satu-satunya keturunan yang dia miliki.
Karena ayahmu adalah anak tunggal dan dia beserta istri sisanya kecelakaan sebelum mereka memiliki anak. Jadi sekarang kakekmu hanya memilikimu untuk dijadikan pewaris perusahaannya. Kepala Taeyong langsung pusing mendengar penjelasan panjang lebar pengacara Pang. Ini adalah buku catatan milik ayahmu. Saya tahu semua cerita tentangmu dan ibumu dari buku ini. Pria itu pun menerimanya lalu membukanya dengan ragu. Di halaman pertama dia sudah disuguhkan dengan foto masa muda ayah dan ibunya. Saat melihat itu, Taeyong seakan lupa bagaimana caranya berkedip. Ini pertama kalinya dia melihat wajah ayahnya sendiri. Tanpa terasa air matanya menetes di buku usang tersebut. Dan di halaman selanjutnya dia melihat foto ayahnya sedang menggendong bayi dengan senyuman cerah. Apakah itu dirinya? Ia juga ingat bagaimana ayah Taeyong tidak membiarkannya menggugurkan kandungannya dan akan bertanggung jawab memberikan yang terbaik untuk putra mereka meskipun dengan cara sembunyi. Banyak tulisan yang ada di sana, meskipun kertasnya sudah usang dan berwarna kecoklatan, tapi Taeyong bisa membaca dengan tulisan tersebut bagaimana ayahnya sangat mencintai ibunya dan harus menyembunyikan hubungan mereka karena keadaan. Ternyata di sana ada banyak foto-foto ayahnya bersama ibu dan dirinya ketika masih bayi. Setidaknya dia pernah merasakan kasih sayang ayahnya meskipun dia tidak ingat karena masih terlalu kecil. Disinilah Taeyong sekarang berdiri di depan rumah megah bak istana. Apakah ini nyata? Dia kira rumah seperti ini hanya ada di film fantasi. Taeyong menatap lantainya yang berkilau. Dia jadi takut jika sendalnya mengentur di lantai rumah ini. Apakah dulu ayahnya tinggal di sini? Begitu sudah sampai di dalam, matanya seketika ikut bercahaya saat melihat banyak benda-benda berkilauan berjajar rapi di sana. Apakah rumah orang kaya semua seperti ini? Ya, Kim Taeyong, kau adalah pewaris perusahaan terbesar di negara ini. Saat menaiki tangga, dia mulai merasa sedikit lelah karena baru pertama kali menaiki tangga sepanjang ini. Oh ayolah, kenapa rumah ini sangat luas? Dia harus berjalan lama hanya untuk ke dapur atau ke ruangan lain. Tiba-tiba langkah Taeyong langsung terhenti saat melihat sebuah foto berukuran besar menempel dengan gagah pada dinding di depannya. Pria itu sekilas mirip dengannya, tentu saja itu adalah foto ayahnya. Taeyong mendekat dan menatapnya lebih dalam. Foto yang di sini lebih jelas dibanding foto di catatan yang diberikan pengacara Park. Ayahnya terlihat sangat bijaksana dan tampan. Pengacara Park langsung membungkuk hormat kepada pria tua itu, begitupun dengan ibunya. Kecuali Taeyong, pria itu masih berdiri tegak menatap bingung orang asing di depannya. Tidak, dia bukan orang asing, dia kakekmu Kim Taeyong. Ibunya pun menarik tangan Taeyong pelan mengisyaratkan agar anak itu juga membungkuk di hadapan pria tua itu. Dengan gerakan kaku, Taeyong pun membungkukkan tubuhnya. Pria tua itu berjalan pelan mendekati Taeyong lengkap dengan tongkat penyangga di tangannya. Dia berdiri di hadapan Taeyong dan menatap wajah cucunya itu dengan lengkap. Ternyata kau sangat mirip dengan ayahmu. Kedua alis Taeyong terangkat. Dia baru sadar jika pria tua di depannya ini adalah kakeknya yang diceritakan pengacara Park tadi di rumahnya. Setelah berbincang cukup lama dan saling memaafkan mereka, semua pun sepakat untuk memperbaiki hubungan keluarga untuk kebaikan di masa depan. Tuan Kim sangat bersyukur di usianya yang sudah tua ini ternyata dia masih memiliki keluarga. Pria tua itu hampir menyumbangkan semua aset perusahaan dan kekayaannya pada negara jika dia sudah meninggal nanti. Namun semua rencana itu berubah setelah dia duduk-duduk di ruang kerja putranya, ayah Taeyong, dan tanpa sengaja menemukan catatan kecil di laci paling bawah. Dia jadi lebih semangat menjalani sisa hidupnya sembari mengajari cucu satu-satunya cara berbisnis untuk menjadi pengusaha yang sukses.
설렘을 감춰 왠지 자꾸 간지러워 널 생각하면 혼자 말을 건네게 돼 Give me a perfect day. Ini semua berkat ibumu, dia telah berhasil membesarkanmu menjadi anak yang pintar dan rendah hati. Tuan Kim melihat bangga karena ibu Taeyong. Dia sempat kecewa karena tidak mengetahui lebih awal tentang wanita ini. Wanita yang benar-benar dicintai mendiang putranya. Tuan Kim lalu melihat penampilan Taeyong dari atas sampai bawah. Tapi aku kurang suka melihat penampilanmu. Penampilanmu harus diubah agar tidak cocok menjadi pewaris kekayaanku, gumannya. Maksud Haraboji, kening Taeyong mengkerut bingung. Pria tua itu tertawa kecil. Meskipun aku sudah tua, tapi aku sangat mengerti gaya anak muda zaman sekarang. Pelayan, ucapnya memanggil beberapa pelayan. Taeyong menceritakan semuanya dengan jujur. Dia tidak mau diucap pembohong oleh teman-temannya. Dan lihatlah perubahan sikap mereka terhadap dirinya, berubah 1000 derajat ketika dia sudah menjadi orang kaya. Bisakah kalian kembali ke meja kalian masing-masing? Aku ingin fokus mencatat catatan pelajaran ini dulu, ucap Taeyong. Ini tentu saja King Taeyong, ucap mereka terdengar sangat manis yang dibuat-buat. Astaga, Choi Yen, ternyata kau ada di sini. Seru Nancy memasuki ruang UKS setelah mencari sahabat itu ke seluruh sudut sekolah. Ian menoleh. Aku hanya ingin istirahat sebentar, gumannya pelan. Kau sudah tahu berita soal Taeyong? Tanya Nancy duduk di sebelahnya. Ian hanya mengangguk pelan, tidak ada niat menjawab ucapan Nancy. Ternyata dia pewaris sebuah grup, kakeknya adalah pemilik perusahaan raksasa itu. Sekarang pasti banyak gadis yang mendekatinya. Mereka semua munafik sekali. Baru berbuat baik saat Taeyong adalah orang kaya. Racun Nancy tanpa jeda, lalu dia menoleh ke arah Yen yang hanya diam dari tadi. Bagaimana denganmu? Kau tidak ingin melanjutkan usahamu mendekati Taeyong lagi? Siapa tahu sebenarnya alasannya dulu menjauhimu karena dia merasa dirinya tidak pantas bersanding denganmu, Choi Yen. Dan sekarang pasti kalian setara kan? Dia pasti menerimamu. Jelas Nancy panjang lebar. Ian langsung tertawa beres saat mendengar ucapan sahabatnya itu. Astaga, Nancy, di mana lagi kamu? Saat Taeyong masih miskin dan cupu saja, dia menolakku mentah-mentah. Apalagi sekarang saat dia sudah menjadi segalanya dan berubah menjadi pangeran tampan. Sudah dipastikan melihatku saja dia merasa muak. Lagi pula aku masih punya harga diri. Jika pria yang kudekati merasa terganggu, aku tidak akan mencarinya lagi. Aku tidak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak lagi di hadapan teman-teman. Lanjut Yen pelan. Gadis itu lalu menunduk dalam. Taeyong, dia sudah mempunyai gadis yang selalu dia cintai. Dia bilang selamanya dia hanya mencintai gadis itu dan sekarang dia pasti bisa memiliki gadis tersebut dengan mudah. Derahnya pelan. Hatinya kembali sakit setiap mengingat perkataan Taeyong. Dia tidak ingin lagi membalas soal pria itu. Nancy menatap sendu. Dia mengerti bagaimana sakit hati yang dirasakan gadis itu. Aku ingin pulang lebih awal. Kepalaku tiba-tiba terasa pusing. Kau tolong bawakan tasku saat pulang sekolah nanti ya Nancy, ucap Yen tiba-tiba berdiri dari duduknya. Kering Nancy mengkerutmu. Kenapa kau tidak mengambil dulu tasmu di kelas baru pulang? Serunya melihat punggung Yen yang sudah berada di ambang pintu. Anak buah ayahku sudah menjemput dan menungguku di luar. Aku harus segera ke sana. Kau bawakan saja tasku, oke? Ian tersenyum tipis lalu menghilang di balik pintu. Taeyong sudah selesai menyalin catatan airnya. Dia pun mengembalikan buku milik gadis itu dan kembali ke mejanya. Pria itu teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah jendela, tepatnya pada bangku kosong nomor 3 dari depan yang tepat berada di sebelah jendela. Sejak tadi Taeyong tidak melihat pemiliknya di kelas ini. Kemana gadis itu? Ian mengetuk terlebih dahulu pintu ruang kerja ayahnya. Setelah mendapat izin masuk, gadis itu pun membuka pintu dan langsung masuk ke dalam. Dia melihat ayahnya sedang duduk sembari membaca buku. Ada apa putri cantikku? Tiba-tiba mencari ke sini. Tanya Tuan Choi yang menutup buku yang ia baca dan mengalihkan perhatiannya pada gadis kecilnya. Apa? Aku ingin pindah sekolah.